Jemaat Tuhan yang terkasih, sekarang saatnya bagi kita untuk kembali membaca kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa, memohon tuntunan, penyertaan, kuasa Roh Kudus untuk menerangi hati kita semua, sehingga firman Tuhan yang kita baca, kita dengar pada hari ini akan memampukan kita untuk mengerti dan melakukan dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu dalam hidup kami. Hari demi hari, waktu demi waktu boleh kami lewati bersama dengan Engkau. Dan kami sungguh merasakan kasih-Mu bagi kami hingga saat ini. Kami kembali boleh ada di rumah tangga kami masing-masing untuk beribadah, bersekutu bersama-sama di dalam kami memasuki minggu sengsara yang keempat. Namun sebelumnya Tuhan, di hadapan-Mu yang kudus kami mengaku akan segala salah dan dosa kami. Oleh karena kami sungguh menyadari ada banyak pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan melawan titah dan kehendak Tuhan. Engkau mengajarkan kami mengasihi sesama kami, namun azab kali yang kami lakukan justru sebaliknya. Ada kebencian dari hati kami, ada iri dengki dari hati kami. Kami kurang menolong sesama kami yang membutuhkan pertolongan. Karena itu Bapa di surga, sebelum kami membaca kebenaran firman-Mu dan merenungkannya, kami mengaku akan setiap dosa kami dan kami mohon, Bapa ampunilah kami. Ampuni kami dari setiap dosa-dosa kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang dalam pengakuan dari hati kami, maka Engkau Allah yang Maha Kasih selalu menyediakan pengampunan bagi setiap kami. Kuasa Roh Kudus ajarlah kami supaya dalam hidup ini kami terus berjalan di dalam setiap kebenaran Tuhan. Terima kasih Allah Bapa dalam surga. Inilah doa kami dan kami serahkan pemberitaan firman-Mu pagi ini. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya nanti. Biarlah jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, Ibu Bapa dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, firman Tuhan di pagi hari ini bagi kita semua diambil dari kitab Yohanes. Kitab Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai ayat 24. Kitab Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 24. Saya bacakan bagi kita semua dan saudara silakan untuk menyimak di Alkitab masing-masing. Perikop yang tertulis, Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Ya, jemaat Tuhan yang terkasih, demikianlah
firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Dikatakan yang berbahagia bagi kita semua yang tetap setia untuk terus mau melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu di rumah tangga masing-masing, apa kabar hari ini? Ya, puji Tuhan, saya percaya bahwa kita semua tetap ada dalam lindungan kasih Tuhan yang luar biasa. Ya, saudara-saudara, hari ini atau minggu ini kita beribadah di rumah tangga kita masing-masing, bukan di hari Minggu besok, tetapi kita laksanakan pada hari ini, hari Sabtu. Oleh karena kita tahu bersama bahwa besok ada hari raya umat Hindu, hari raya Nyepi. Sehingga kita beribadah tidak pada hari Minggu besok, namun kita laksanakan bersama di rumah tangga kita masing-masing pada hari ini. Hari apapun kita beribadah, kita bersyukur bahwa di hadapan Tuhan semua hari adalah hari yang baik. Ya, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, hari ini kita bersama dalam tahun gereja, kita memasuki minggu keempat dalam masa sengsara atau Prapaskah. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasihi, minggu keempat dalam masa sengsara ini juga disebut dengan Minggu Laetare. Minggu Laetare, yang artinya apa? Yang artinya bersukacitalah atau bergembiralah di dalam Tuhan. Artinya bahwa semua orang percaya gereja dituntut untuk selalu bersukacita di dalam Tuhan. Dituntut untuk selalu bergembira di dalam Tuhan. Kita orang percaya dipanggil untuk tetap bersukacita, tetap bergembira. Sekalipun kehidupan kita dalam segala pergumulan hidup yang kita alami. Sekalipun kita hidup di dalam berbagai tantangan kehidupan yang kita rasakan hingga saat ini. Yang jelas bahwa sebagai orang percaya, di dalam kita memasuki minggu ini, Minggu Laetare ini, kita dituntut untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kita dituntut untuk tetap bergembira di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, pertanyaan bagi kita semua adalah, mengapa saudara dan saya, mengapa kita diajak untuk tetap bersukacita, untuk tetap bergembira di minggu sengsara ini? Bukankah seharusnya di minggu sengsara ini kita sebagai gereja ada dalam suasana perkabungan, ada dalam suasana kesedihan, ada dalam suasana duka cita, oleh karena kita sedang merayakan atau memasuki minggu sengsara Tuhan kita Yesus Kristus? Bapak Ibu Saudara, sepertinya ajakan untuk bersukacita, ajakan untuk bergembira sepertinya sangat bertentangan dengan tradisi kehidupan dalam masyarakat kita. Karena apa? Karena biasanya orang bersukacita, orang bergembira, biasanya orang bersukacita kalau kita sedang ada dalam suasana-suasana yang menyenangkan. Mungkin kita baru sembuh dari sakit,
Mungkin kita mengalami kesuksesan dalam segala usaha-usaha kita. Mungkin kita juga sukses dalam pendidikan, sukses dalam pelayanan, terbebas dari hukuman, atau tidak ada masalah apapun bagi kita, baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun di tengah-tengah masyarakat. Namun Bapak Ibu Saudara, mengapa di minggu sengsara ini justru kita diajak untuk tetap bersukacita? Mengapa di minggu sengsara ini kita justru diajak untuk bergembira di dalam Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita diajak untuk bersukacita di dalam minggu-minggu sengsara ini. Alasannya hanya satu. Alasannya adalah karena Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, Dia telah berkenan melaksanakan karya penyelamatan yang agung bagi umat manusia yang berdosa. Jadi jawabannya adalah hanya satu. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus telah melaksanakan, menunaikan tugas yang luar biasa, melaksanakan karya yang agung, yaitu karya penyelamatan bagi umat manusia yang berdosa. Di mana Dia mau memikul salib di atas kayu salib. Dia mau menerima sengsara demi menanggung segala dosa-dosa kita. Dia mau menanggung segala hukuman dosa kita. Sebab hanya melalui pengorbanannya di atas kayu salib, maka saudara dan saya, maka semua manusia yang berdosa menerima pengampunan dosa, menerima keselamatan. Dan Bapak Ibu Saudaraku, inilah satu-satunya cara yang harus dilakukan oleh Yesus, Tuhan kita, untuk dapat menyelamatkan kita, orang-orang berdosa. Dan saudara-saudara, inilah bukti kasih Allah akan dunia ini. Sebab itu Ibu Bapak Saudaraku yang terkasih, tepat sekali seperti yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah bukti kasih Allah bagi dunia ini. Bukti kasih Allah bagi semua manusia yang berdosa, di mana Dia mau menanggung kehinaan di atas kayu salib. Dia mau menderita mati di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya, untuk menyelamatkan kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, inilah yang membuat kita bersuka cita di dalam Tuhan. Inilah yang membuat kita bergembira di dalam Tuhan, di dalam kita memasuki minggu sengsara yang keempat dalam masa sengsara hari ini. Oleh karena Yesus Tuhan kita telah menanggung segala dosa kita, telah naik di atas kayu salib, menderita dan mati untuk saudara dan saya. Karena itu saudara, di dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21 di sana dikatakan bahwa Dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia, saudara dan saya, kita semua dibenarkan oleh Allah. Di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Hanya di dalam Dia, tidak ada tempat lain manapun, tidak ada di dalam apapun. Hanya di dalam Yesus Tuhan, saudara dan saya dibenarkan oleh Allah. Kita menerima pengampunan dosa dari Allah. Bahkan hidup saudara dan saya diselamatkan oleh Allah. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, inilah bukti akan kasih Allah
bagi dunia ini. Kasih yang tidak dibatasi oleh apapun, kasih yang tidak melihat latar belakang apapun, suku apapun, kasih yang suci, kasih yang murni, kasih yang sempurna yang telah Dia berikan bagi kita. Sebab di hadapan Tuhan semua manusia sama. Bagi setiap orang yang mau datang bertekuk lutut dan mengaku Yesus sebagai Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Karena itu Ibu Bapak Saudaraku, kalau kita perhatikan akan firman Tuhan pada hari ini, ketika orang-orang Yunani ingin berjumpa dengan Yesus, nampaknya Yesus mengabaikannya. Namun sebenarnya tidak, saudara. Justru Tuhan Yesus semakin menyadari bahwa visi kedatangannya, misi kedatangannya ke dalam dunia adalah untuk mengorbankan dirinya bagi keselamatan semua orang, apapun suku bangsanya, apapun latar belakang setiap orang. Dia datang bagi dunia ini untuk menyelamatkan dunia ini. Entah orang Yahudi, entah orang Yunani, entah siapapun dia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan firman Tuhan juga pada hari ini, Tuhan Yesus mengibaratkan dirinya seperti biji gandum. Biji gandum jika tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tidak akan bisa tumbuh dan menghasilkan banyak buah. Saudara, demikian juga dengan Tuhan Yesus. Tanpa pengorbanan dan kematiannya di atas kayu salib, maka Dia tidak bisa memberikan keselamatan kepada manusia. Artinya bahwa manusia berdosa akan tetap menanggung hukuman akibat dari dosanya. Namun saudara-saudaraku yang terkasih, kita sungguh dan sangat bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Dia mau mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh kasih karunia, yaitu keselamatan di dalam Kristus Yesus. Artinya bahwa Tuhan Yesus ibarat biji gandum. Biji gandum yang telah mati. Namun Dia telah bangkit dan menghasilkan jiwa-jiwa yang diselamatkan, termasuk saudara dan saya. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasihi, untuk itulah saudara, maka pada hari ini kita dipanggil, di dalam kita memasuki Minggu Laetare, kita dipanggil untuk terus bersuka cita di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Filipi pasal 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, kata Paulus dalam firman-Nya. Artinya bahwa saudara dan saya dituntut untuk tetap bersukacita dalam hidup ini. Apapun keadaan saudara pada hari ini, apapun kondisi yang saudara alami pada hari ini, firman Tuhan berkata bagi kita untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Karena sebagai anak-anak Tuhan, memang kita harus bersukacita. Saudara-saudaraku yang terkasih, itu berarti bahwa saudara dan saya, itu berarti bahwa kita dipanggil untuk selalu bersukacita dalam segala keadaan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Baik senang maupun susah, keadaan apapun harus tetap bersukacita. Baik kita dalam keadaan berhasil maupun kita mengalami kegagalan, entah itu kita sakit maupun sehat, kita harus tetap bersukacita. Kenapa demikian? Karena ada Tuhan Yesus yang senantiasa mendampingi saudara dan saya. Ada Yesus Tuhan kita yang punya kuasa besar untuk memulihkan kehidupan saudara dan saya. Ada Tuhan Yesus yang punya kuasa yang ajaib untuk sanggup menyembuhkan saudara dan saya. Karena memang Dia adalah sumber penyembuh. Dokter di atas segala dokter. Dia adalah sumber berkat dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, di dalam hari-hari kehidupan kita saat ini dan yang akan datang, keadaan apapun yang saudara dan saya alami, tetaplah tersenyum di hadapan Tuhan. Tetaplah mengeluarkan hati yang bersukacita di hadapan Tuhan. Kenapa demikian? Karena Dia telah mati, menderita dan mati di atas kayu salib.
Dia telah memberikan keselamatan bagi saudara dan saya. Dia telah membayar harga di atas kayu salib demi saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya memperoleh pengampunan dosa dari Allah, bahkan menerima keselamatan dari Dia. Karena itu ibu bapa, saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam Tuhan Yesus tidak ada alasan apapun bagi kita untuk tidak bersukacita. Bahkan kita harus bersukacita dan bergembira untuk terus bersaksi tentang keselamatan di dalam Yesus. Karena itu ibu bapak saudara, bila saat ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk bersaksi, maka pakailah waktu-waktu yang Tuhan berikan ini untuk menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Pakailah hidup kita yang singkat, hidup kita yang sementara ini untuk menjadi berkat, saluran berkat bagi semua orang, menjadi kesaksian-kesaksian yang hidup bagi semua orang. Karena memang hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan apa? Bukan kesempatan untuk berfoya-foya, tetapi kesempatan untuk melayani Tuhan. Kesempatan untuk membawa berkat dan sukacita bagi dunia ini. Yesus berkata, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Bapak ibu saudaraku yang terkasih, inilah janji Tuhan. Janji Tuhan kepada saudara dan saya. Sebab itu ibu bapak saudara, marilah kita hadapi akan segala pergumulan kehidupan kita. Hadapilah setiap tantangan dan segala pergumulan yang ada dengan penuh sukacita bersama Tuhan. Dan marilah kita mau terus bersaksi, menjadi kesaksian yang hidup untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus di tengah-tengah dunia yang singkat ini. Kiranya firman Tuhan pada hari ini akan memberkati menyertai kehidupan kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin.